Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Fabregas dukung Alonso gantikan Klopp di Liverpool. Xabi Alonso disebut-sebut sebagai kandidat paling pas untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Ex-gelandang Arsenal CSC Fabregas pun sepakat, Liverpool akan ditinggalkan Klopp pada akhir musim ini. Manajer asal Jerman itu memutuskan menepi dari sepak bola karena kehabisan energi, meski kontraknya masih berlaku sampai Juni 2026. Sejumlah nama sudah dikaitkan dengan posisi manajer Liverpool yang bakal kosong. Pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso kabarnya menempati posisi teratas daftar kandidat, dengan salah satu nama lainnya adalah Roberto De Zerbi, Brighton Hove Albion. Kuatnya rumor Alonso tak lepas dari riwayatnya sebagai pemain Liverpool pada rentang 2004 hingga 2009. Ia kini membawa Leverkusen memimpin Liga Jerman dan belum terkalahkan di 20 pekan. Meski relatif masih minim pengalaman, 3 musim di Real Sociedad B dan baru 1,5 tahun di Leverkusen, Alonso dinilai mampu menangani Liverpool. Real Madrid versus Atletico Madrid berakhir imbang 1-1. Real Madrid ditahan Atletico Madrid 1-1 dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini. Los Blancos kecolongan gol di penghujung laga, membuat kemenangan yang sudah di depan mata sirna. Bermain di Santiago Bernabeu, Senin, 5 Februari 2024, dini hari. Tuan rumah menebar ancaman sejak menit keempat, namun tembakan jarak jauh Brahim Diaz masih bisa diamankan Jan Oblak. Semenit berselang, percobaan serupa dari Eduardo Camavinga melambung di atas gawang. Atletico nyaris unggul di menit ke-8 usai Alvaro Morata melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang Madrid, namun Andriy Lunin tampil sigap menghalau tembakan striker 31 tahun itu. Madrid membuka keunggulan di menit ke-20. Kesalahan lini belakang Atletico berujung serangan balik untuk Madrid. Brahim Diaz berada di posisi yang tepat untuk menerima pantulan, lalu menggiring bola sebelum menjebol gawang Oblak. Atletico tersengat dan berupaya menyamakan skor. Tetapi sundulan Axel Witsel pada menit ke-23 bisa dimentahkan Lunin. Sedangkan sundulan Stefan Savic semenit berselang melebar di sisi kiri gawang. Skor 1-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Toni Kroos melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-54, tetapi mudah diamankan Oblak, sementara peluang emas lewat tembakan kaki kanan Rodrigo pada menit ke-66 sukses ditepis oleh Oblak. Sedangkan upaya berikutnya dari striker Prancis itu di menit ke-76 sukses digagalkan Lunin. Saat laga tampak akan dimenangkan Madrid, Atletico sukses dari puncak klasemen dengan 58 poin dari 23 laga. Sedangkan Atletico ada di posisi 4 dengan 48 poin dari 23 laga. Sempat ditolak, Al Hilal kejar Bruno Fernandes lagi musim panas nanti. Al Hilal kabarnya sempat ditolak Bruno Fernandes. Klub Arab Saudi itu dilaporkan belum menyerah mengejar gelandang Portugal itu. Media Portugal, Record, menyebut Fernandes sempat mendapat penawaran dari Al Hilal di bursa transfer Januari lalu. Namun, pemain Manchester United itu menolaknya. Fernandes mengabaikan penawaran Al Hilal, yang disebut-sebut ingin memberi Manchester United prestasi lebih dulu. Namun, kubu Timur Tengah tak gentar. Al Hilal kabarnya akan mengejar sang gelandang pada musim panas mendatang. Fernandes masih dalam pantauan raksasa Arab Saudi itu. Al Hilal memang sedang getol memburu bintang top. Sebelum Omia, Neymar, Ruben Neves, Sergei Milinkovic-Savic, dan Kalidou Koulibaly bisa didatangkan ke Arab Saudi. Sementara Fernandes masih terikat kontrak di Manchester United sampai 2026. Ia direkrut dari Sporting pada Januari 2020, dan langsung menjadi andalan Manchester United. Manchester United versus West Ham, Garnacho cetak 2 gol, Setan Merah menang 3-0. Manchester United memetik kemenangan kedua beruntun di Liga Inggris. Menghadapi West Ham di kandang sendiri, Manchester United menang dengan skor akhir 3-0.
Pertandingan antara Manchester United versus West Ham digelar di Stadion Old Trafford pada Minggu, 4 Februari 2024, malam. Peluang pertama datang dari West Ham di menit ke-11. Sepak pojok dari sayap kiri ditanduk Thomas Soucek lalu diteruskan dengan sundulan lain oleh Edson Alvarez ke arah gawang. Andre Onana melakukan refleks bagus untuk menghalau bola dari jarak dekat. West Ham menebar ancaman lagi. Soucek memperoleh bola di dalam kotak penalti, memutar badannya sebelum melepaskan sepakan mendatar. Bola mengenai kaki Harry Maguire lalu berbelok dan melenceng tipis dari gawang Manchester United. Manchester United membuka skor di menit ke-23. Rasmus Højlund membawa MU mengungguli West Ham 1-0. Umpan lambung Lisandro ke depan dihalau pemain West Ham. Bola direbut Casemiro untuk diteruskan kepada Højlund. Pemain yang disebut terakhir menuntaskan dengan sepakan keras kaki kanan dari sekitar tepi kotak penalti ke sudut bawah gawang. West Ham terus menciptakan peluang untuk mencetak gol balasan tapi belum berhasil. Jelang turun minum, umpan Lisandro diteruskan Højlund dengan tendangan yang masih melebar. Manchester United memulai babak kedua dengan sangat baik. Alejandro Garnacho menciptakan gol kedua Manchester United di menit ke-49. Bruno Fernandes mengirim umpan lambung dari sisi kiri lapangan. Garnacho menerima bola, lalu meneruskan dengan tendangan kaki kanan yang membentur badan bek tengah West Ham Naif Aguerd. Bola berbelok arah lalu menembus gawang tim tamu sekaligus mengubah skor menjadi 2-0. Manchester United menebar ancaman lain kepada West Ham setelah tendangan Diogo Dalot dari luar kotak penalti melayang tipis di atas mistar gawang. West Ham membalas dengan upaya dari Emerson Palmieri dari depan gawang, yang diselamatkan Onana. Diogo Dalot membuat sapuan krusial di menit ke-70. Jarrod Bowen terbebas di depan lalu menggiring bola ke dalam kotak penalti. Blok Dalot menggagalkan tembakan Bowen. Pada menit ke-84 Scott McTominay merebut bola dari Calvin Phillips di lapangan tengah, lalu menggiring bola sebelum menyodorkan ke sisi kanan kotak penalti. Garnacho menuntaskan dengan tembakan kaki kanan mendatar yang bersarang di sudut bawah gawang West Ham. MU kini memimpin 3-0. Kemenangan ini mendongkrak posisi MU di papan klasemen. MU naik 2 peringkat ke urutan 6 setelah mengumpulkan 38 poin dari 23 pertandingan. West Ham melorot ke urutan 7 dengan 36 poin. Chelsea versus Wolverhampton, The Blues dipermalukan 2-4. Chelsea dipermalukan Wolverhampton Wanderers di kandang sendiri. Unggul duluan, The Blues kalah 2-4 dengan Matheus Cunha mencetak hat-trick. Chelsea menjamu Wolverhampton di Stamford Bridge, Minggu, 4 Februari 2024, malam. Chelsea langsung mengancam pada menit keempat. Umpan terobosan corner Gallagher berhasil dijangkau Christopher Nkunku, yang lantas mencungkil bola melewati kiper. Tapi ia gagal menyontek bola ke dalam gawang dengan kaki kirinya di bawah tekanan bek Wolves. Chelsea memimpin pada menit ke-19. Umpan cermat dari Moises Caicedo diterima Cole Palmer di sisi kanan. Tanpa berlama-lama, ia mengarahkan sepakan ke pojok kiri bawah gawang. Dan Wolves langsung membalas 3 menit berselang. Caicedo kehilangan bola di tengah dan berujung serangan cepat dari tim tamu. Matheus Cunha menusuk dari kiri dan menembak, dengan bola membentur Thiago Silva dan mengecoh kiper. Wolves coba lebih mendesak Chelsea. Sundulan Cunha menyambut umpan Pablo Sarabia masih melambung ke atas gawang. Dan lagi Wolves berbalik unggul pada menit ke-43. Umpan silang Neto disambar Ryan Aït-Nouri dan membentur Axel Disasi, lagi-lagi mengecoh kiper George Petrovic. Chelsea pada prosesnya malah kesulitan menciptakan peluang. Hingga babak pertama berakhir, skor tak berubah. Wolves langsung mengancam Persis selepas restart. Sepakan Neto dari sudut sempit masih bisa diamankan Petrovic. Chelsea balas mengancam. Sodoran Ben Chilwell disambar Raheem Sterling, tapi cuma tipis ke samping gawang. Lalu Wolves memperlebar keunggulan pada menit ke-63. Bermula dari bola Chelsea yang hilang, Wolves menyerang dengan cepat via sisi kanan. Neto menusuk dan melepas umpan tarik untuk disambar Cunha ke dalam gawang. Selang beberapa menit Wolves hampir menambah gol lagi 3 menit kemudian. Umpan lambung Cunha disambar Sarabia di sisi kanan, tapi melambung ke atas gawang.
Nasib buruk Chelsea dengan pelanggaran di area kotak terlarang. Wolves mendapatkan penalti di menit ke-82 usai Cunha dilanggar Gusto. Cunha jadi eksekutor dan menaklukkan Petrovic dengan sepakan mendatar ke kanan bawah dan akhirnya bola bersarang di gawang Chelsea dengan skor 1-4. Tak lama kemudian Chelsea membalas pada menit ke-86. Tandukan Thiago Silva menyambut umpan silang Mihailo Mudryk dan bersarang di gawang Wolves sehingga Chelsea bisa menipiskan selisih gol jadi 2-4. Chelsea coba mendesak di sisa waktu. Namun tak ada lagi gol tercipta hingga akhir permainan berakhir 2-4. Dengan hasil ini, Chelsea dan Wolves bertukar posisi di klasemen Liga Inggris. Wolves naik ke posisi 10 dengan 32 poin sementara Chelsea ke urutan 11 dengan 31 poin. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.